Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Yusuf Ahmad Pratama, yaitu sesuai dengan judul saya akan memaparkan dan menjelaskan evolusi dan kinerja komputer. Langsung kita ke penjelasannya. Nah, menurut kalian itu sendiri, apa sih komputer itu? Nah, mungkin kalian akan berpikir bahwa komputer itu alat atau perangkat atau media untuk mengetik, untuk mengerjakan tugas, untuk mengerjakan laporan, mengedit video, dan sebagainya. Nah, dalam sejarahnya, komputer itu diberi nama dari bahasa Latin yaitu computere, yang artinya adalah alat hitung. Kenapa bisa demikian? Nah, karena pada mulanya komputer ini diciptakan sebagai perangkat yang mengolah serta menghitung angka-angka. Nah, kalian sudah tahu sendiri kan komputer itu bentuknya seperti apa? Nah, mungkin bayangan kalian seperti ini. Selanjutnya, pengertian komputer. Nah, dikutip dari Wikipedia, komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer pada awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Asal mulanya, pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika, tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Nah, istilahnya yang lebih baik, yang cocok untuk arti luas seperti komputer adalah yang memproses informasi atau sistem pengolah informasi. Seperti itu. Evolusi dan kinerja komputer. Pada awalnya, komputer bukanlah alat yang diciptakan untuk berbagai kegunaan seperti yang kita amati pada zaman sekarang. Dulu, komputer diciptakan hanya sebagai alat untuk mempermudah dalam perhitungan atau lebih mudahnya sebagai mesin hitung matematika. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, komputer ini terus berevolusi menjadi mesin serbaguna khususnya pada bidang industri dan penelitian. Nah, untuk saat ini, komputer sudah semakin canggih. Tetapi, sebelumnya komputer tidak sekecil, secanggih, sekeren, dan seringan sekarang. Nah, berevolusinya komputer ini terdapat 5 generasi. Apa saja? Yuk kita cek slide berikut ini. Yang pertama, ada generasi pertama, yaitu pada tahun 1945 sampai 1955. Generasi kedua pada tahun 1955 sampai 1965. Dan generasi ketiga pada tahun 1965 dan sampai pada tahun 1980. Generasi keempat itu pada tahun 1980 sampai sekarang. Sedangkan generasi kelima ini masih tahap proyeksi. Generasi pertama. Generasi pertama, komputer generasi pertama menggunakan vacuum tube atau biasa disebut tabung vakum untuk menyimpan baris perintah. Nah, vacuum tube yang diperlukan amatlah banyak agar komputer dapat digunakan secara tepat, dan ukuran komputer generasi pertama ini sangatlah besar. Nah, ini adalah gambar dari komputer generasi pertama.
Ciri-ciri komputer generasi pertama. 1. Menggunakan tabung hampa atau vacuum tube. Yang kedua, program dibuat dalam bahasa mesin. Nah, komputer generasi pertama ini mengandalkan machine language atau bahasa mesin. Level bahasa pemrograman ini yaitu paling rendah yang dimengerti oleh komputer. Bahasa pemrograman ini hanya bisa menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu serta butuh berhari-hari atau berminggu-minggu untuk menyetel perhitungan baru. Nah, bayangkan saja, dalam perhitungan saja kita butuh waktu berhari-hari atau berminggu-minggu untuk dapat menyelesaikannya. Nah, yang ketiga, ukuran fisik komputer dan daya listrik yang besar. Nah, fisik komputer generasi pertama ini mempunyai bobot 30 ton, panjang 30 meter, dan tinggi 2,4 meter. Wow, sangat besar. Generasi kedua. Nah, komputer era ini tidak lagi menggunakan tabung vakum yang memerlukan daya operasional yang besar. Tabung-tabung itu digantikan komponen kecil bernama transistor. Konsumsi daya listrik amat kecil dan bentuknya relatif kecil. Nah, ini adalah gambar dari komputer generasi kedua. Nah, komputer transistor ini mulai dipakai pada lembaga-lembaga pemerintahan dan universitas untuk tujuan ilmiah. Kemampuan dari komputer ini juga dinilai lebih cepat dan dapat melakukan pembagian informasi secara real time. Komputer pada generasi kedua ini cukup laris di pasaran walaupun harganya tergolong mahal. Nah, komputer generasi kedua saja sudah tergolong mahal ya guys. Ciri-ciri komputer generasi kedua yang pertama adalah teknologi dasar rangkaiannya berupa transistor. Menggunakan bahasa pemrograman Fortran, COBOL, dan ALGOL. Menggunakan memori sekunder berupa magnetic tape. Dan keempat, ukuran fisik komputer dan daya listrik yang relatif kecil, yang mungkin seukuran tubuh manusia dewasa. Generasi ketiga. Komputer generasi ketiga merupakan perkembangan yang paling pesat dari perkembangan komputer yang ada. Transistor yang dianggap tidak efisien lagi membuat manusia mencari solusi lain, dan solusi itu ditemukan pada batu kuarsa atau quartz rock. Nah, Jack Kilby ini seorang insinyur di Texas Instruments Amerika mengembangkan sirkuit integrasi atau IC, Integrated Circuit, di tahun 1958. Hal ini merupakan sebuah inovasi yang dapat mendongkrak munculnya generasi ketiga. Nah, ini adalah gambar dari komputer generasi ketiga. Nah, setelah munculnya generasi ketiga ini, para ilmuwan berhasil membuat terobosan satu chip tunggal yang isinya mewakili banyak komponen sehingga membuat ukuran komputer menjadi lebih kecil. Nah, kelebihan dari komputer generasi ini adalah sudah dipakainya sistem operasi yang dapat menjalankan banyak program yang berbeda secara bersamaan. Ciri-ciri komputer generasi ketiga. Yang pertama, teknologi dasar pembangun rangkaian yang digunakan adalah IC. 2. Layar monitor dapat menampilkan gambar dan grafik. Ketiga, menggunakan memori sekunder berupa magnetic tape. 4. Memiliki fitur jaringan dan daya listrik lebih hemat. Generasi keempat. Komputer generasi keempat adalah komputer yang kita temui saat ini. Komputer yang dalam komponen elektriknya masih menggunakan microchip, walaupun ukurannya dan bahan yang digunakan berbeda. Ukurannya lebih kecil, membuat ukuran komputer pun lebih sederhana. Nah, ini adalah gambar komputer dari generasi keempat yang mungkin kalian sudah tahu semua.
Di warnet-warnet mungkin zaman dahulu juga komputernya masih menggunakan komputer tabung seperti ini. Nah, ciri khas dari komputer generasi keempat adalah mulai digunakannya green color dan pemakaian Microsoft Basic untuk bahasa pemrogramannya serta CP/M untuk sistem kontrol operasinya. Ciri-ciri komputer generasi keempat. 1. Menggunakan Large Scale Integration atau LSI yang merupakan pemadatan beribu IC yang dijadikan satu dalam sebuah keping IC yang disebut chip. Ya, jadi pada generasi ketiga yang menggunakan IC, pada generasi keempat IC itu dijadikan satu dan disebut dengan chip. Kedua, dikembangkan komputer mikro yang menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Generasi kelima. Rencana masa depan komputer generasi kelima adalah komputer yang memiliki artificial intelligence atau AI, sehingga komputer di masa depan dapat memberikan respon atas keinginan manusia. Dua tanda akan munculnya inovasi komputer generasi kelima adalah komputer paralel yang berarti memungkinkan banyak CPU bekerja, sama membentuk suatu jaringan yang efisien. Selain itu, ditemukannya superkonduktor yang memungkinkan aliran listrik mengalir tanpa hambatan sedikit pun sehingga dapat meningkatkan kecepatan informasi yang didapat. Nah, generasi kelima ini selanjutnya saat ini masih dilakukan tahap untuk merealisasikan komputer generasi masa depan yang dilengkapi dengan AI atau kecerdasan buatan. Tujuannya adalah untuk bisa mewujudkan suatu perangkat komputer yang mampu melakukan komunikasi dengan manusia, mampu menggunakan input visual, dan belajar dari pengalaman pribadi. Seperti itu. Ciri-ciri komputer generasi kelima. 1. Komponen elektronikanya menggunakan bentuk paling baru dari chip VLSI. 2. Program dibuat dalam bahasa programming logic dan list prosesor. Komputer generasi kelima difokuskan kepada AI. Komputer generasi ini masih tahap pengembangan yang dilakukan oleh Jepang. Kita kuis nomor 1 atau nomor 2 dulu. Yang mungkin nomor 1 dulu aja kali ya. Nomor 1. Komponen yang digunakan pada komputer generasi kelima adalah A. IC, B. LSI, C. vacuum tube, D. VLSI. Saya beri waktu 10 detik untuk kalian menjawab. Sudah 10 detik. Nah, jawaban yang benar adalah D. VLSI. Nah, kita kembali ke kuis awal. Selanjutnya kita ke kuis nomor 2. Nah, teknologi dasar rangkaiannya berupa transistor adalah ciri-ciri komputer generasi ketiga, pertama, kedua, atau keempat. Saya beri waktu 10 detik untuk menjawabnya. Jawaban yang benar adalah C, yang kedua. Karena pada generasi ketiga, komputer menggunakan IC, generasi pertama menggunakan vacuum tube, generasi kedua menggunakan transistor, dan generasi keempat menggunakan LSI. Nah, sekian penjelasan dari video saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum saya tutup, saya menekankan bahwa komputer yang pada awalnya berbentuk tabung vakum yang sangat besar, kini sudah berubah menjadi perangkat yang kecil, yang bahkan bisa dibawa kemana-kemana. Nah, tidak bisa dipungkiri, memang teknologi akan membuat Anda untuk terus berinovasi, maka teruslah berinovasi. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.